Ada opsi kerja cash in hand. Kenapa cash in hand ini jadi pilihan? Karena tidak terdeteksi. Saya LGBT nih di Indonesia karena tidak legal, saya mau di Australia saja. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu. Baku dapat ulang nih Yongviano. Di video ini akan dibuat bagaimana caranya untuk kabur ke Australia. Setidaknya ada 14 cara atau 14 visa yang bisa kalian gunakan untuk kabur ke Australia, baik ilegal maupun tentunya yang legal. Ya, video ini sudah lama mau saya buat skripnya, ini udah lama jadi, ini saya nyontek nih di laptop. Kenapa baru dibuat sekarang? Ya baru ada waktunya sekarang. Ini pun disempet-sempetin, baru bangun langsung dibuat, kalau nggak ketunda-tunda lagi. Langsung aja ya kita bahas cara legal dan ilegal untuk kabur ke Australia. Nah, legalnya ini diukur dari apa? Ini diukur dari hak kerja. Karena biasanya yang mau ke Australia itu tentunya mau kerja juga kan untuk dapat penghasilan. Ada beberapa visa yang ya legal gitu memperbolehkan kalian untuk kerja. Ada visa juga yang tidak memperbolehkan kalian untuk kerja, ada regulasinya di situ. Langsung nih ya yang ilegal aja dulu. Jalur ilegal. Jalur ilegal artinya kalian itu melanggar visa condition, kondisi visa. Apa itu? Ya bekerja tanpa hak kerja. Contoh visanya apa? Contoh visanya adalah visa turis atau visitor visa. Ini cukup common ya di berbagai negara. Orang datang dengan visa turis kemudian bekerja. Kalau di Australia sendiri sih pasti ada, tapi tidak semasif visa US, United States. Di US itu sudah menjadi rahasia umum. Banyak warga negara yang bukan US itu datang ke US untuk bekerja secara ilegal. Bukan kerjaan yang ilegal ya, tapi kondisi visanya yang sebenarnya dia tuh nggak boleh kerja gitu. Kerjaannya bisa aja legal. Dan ini tidak cuma terjadi di Indonesia, banyak banget gitu. Dan seperti yang saya jelaskan, di Australia jumlahnya tidak sesignifikan yang di negara-negara lain, terutama US ya. Untuk visa turis ini sendiri biasanya kalian dapat visa atau izin tinggal selama 1 tahun, tapi kalian biasanya hanya boleh tinggal 3 bulan berturut-turut. Jadi setelah 3 bulan harus keluar dulu baru masuk lagi gitu. Ya kayak gitu terus tuh selama kurun waktu 1 tahun. Untuk biaya visanya berapa? Biaya visanya ada visa elektronik pakai aplikasi. Ini murah banget, cuma 200.000. Tapi sayangnya bukan untuk Indonesia. Ya, ada beberapa negara yang kerja sama Australia sehingga biaya visanya ya bisa diajukan melalui aplikasi ini dengan harga yang cuma 200.000. Malaysia bahkan bisa, harusnya ya. Tapi ya kita belum punya perjanjian itu, sehingga kita pakai visa subkelas 600, visa visitor dengan harga 2 juta rupiah. By the way, visa di Australia itu biasanya ada nomor-nomornya. Kayak ini visa liburan itu nomornya ya 600. Visa saya misalnya working holiday yang saya pakai nanti akan dibahas juga, nomornya 462 gitu. Jadi ada nomor-nomornya lah, for your information. Apalagi sih yang dibutuhkan untuk dapat turis visa ini? Butuh bukti dana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di sini sih tidak spesifik disebutkan, tapi biasanya itu di atas 50 juta gitu. Bukti dana yang ada di dalam rekening kalian. Nah, apa biasanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dibuat yang hubungannya dengan pekerjaannya oleh pemegang visa ini? Yang pertama tadi sudah pasti bekerja. Yang kedua, kerja cash in hand di luar ketentuan. Jadi gini, di Australia ini itu kalau kalian bekerja itu semuanya tuh terdeteksi. Karena payslip yang kalian dapatkan, slip gaji yang kalian dapatkan itu terintegrasi tuh dari perusahaan ke kalian, ke kantor pajaknya Australia. Makanya di Australia kalau mau bayar pajak itu kalian nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu ngitung-ngitung dan sebagainya, enggak. Semua yang menghitungkan itu kantor pajak di Australia. Kalian udah ada aplikasinya. Ini kalau gue buka itu udah ketahuan tuh total pendapatan berapa, pajak yang kalian bayarkan berapa gitu. Sudah otomatis terpotong. Jadi semuanya terdeteksi. Tapi ada opsi kerja cash in hand atau kerja dibayar dengan cash, dengan uang tunai. Kenapa cash in hand ini jadi pilihan? Karena tidak terdeteksi. Itu biasanya ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang kerja dengan ilegal. Baik lagi harus gue tekankan ya, ilegalnya bukan kerjaannya tapi visanya ya. Nggak cuma visa turis, misalnya visa student. Visa student nanti akan dibahas juga, itu kan ada batasan jam kerja. Nah kalau mau kerja melebihi itu, ya harus kerja cari yang cash in hand biar tidak terdeteksi jam kerjanya gitu.
Dan pilihan-pilihan kerja cash in hand ya ada di Australia. Gampang atau tidak dapatnya, balik lagi tidak segampang. Saya ambil komparasinya US ya, karena biasanya orang Indonesia itu pilihannya tuh kalau nggak Australia, US, Jepang, Jerman gitu ya. Jepang dan Jerman biasanya pakai penyalur kerja dan lain-lain. Sedangkan US dan Aussie itu biasanya yang jalurnya itu terbatas gitu. Dan ya kebanyakan itu mau datang pakai visa turis dan sebagainya. Jadi perbandingan saya Australia dan US. Ya tadi dibandingkan dengan US, kerja cash in hand di sini tuh tidak sebanyak itu, karena di sini juga si pemberi kerja kalau memberikan kerja secara ilegal itu beresiko juga gitu. Employer bisa kena denda, bisnisnya bisa ditutup dan lain-lain. Dan di sini bisa dibilang cukup ketat lah government-nya kalau soal itu. Dibandingkan di US itu ya kayak apa ya, rahasia umum lah gitu, agak tutup mata lah. Tapi tergantung pemerintahan siapa ya. Sekarang soalnya pemerintahannya Bapak Trump ini agak galak nih ke visitor-visitor atau imigran-imigran atau yang pakai visa-visa ilegal untuk bekerja. Anyway, kekurangan kerja cash in hand ini biasanya kalian dibayar di bawah award rate atau dibayar di bawah UMR lah gitu, bahasa kita biar gampang. Yang mana sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Contohnya misalnya UMR-nya 240.000, kita mungkin dibayar 180.000 sampai 200.000 gitu per jamnya ya. Dan ya sebenarnya ini pun udah lebih dari cukup ya dibandingkan dengan pendapatan yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Sebenarnya bayar cash ini sendiri itu tidak benar-benar ilegal ya. Boleh di Australia kok, nggak harus transfer, boleh bayar cash. Tapi kita itu sebenarnya wajib lapor ke kantor pajak. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kalian mau lapor? Ya kenyataannya biasanya orang-orang yang kerja cash kan justru untuk menghindari lapor pajaknya itu kan itu. Dan ya kalau kalian nggak lapor ya itu jadi melanggar hukum gitu, jadi ilegal. Oh biasanya pemegang turis visa ini overstay gitu, jadi tinggal melebihi dari waktu yang ditentukan, lebih dari setahun. Atau misalnya ya itu misalnya tuh kan cuma boleh 3 bulan berturut-turut, dia udah lebih dari 3 bulan. Ya itu biasanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah sekarang resikonya nih, apa yang terjadi kalau kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran itu tadi? Yang pertama, ya karena kalian tidak punya hak kerja, jadi kalian tidak punya perlindungan hukum saat bekerja. Ini gue pernah bahas di video, gue lupa judulnya, tapi ada tuh gue cerita temen gue, dia kerja pakai visa ilegal. Beliau sih bilangnya visa student ya. Ini temen tuh nggak temen-temen yang gimana banget gitu, yang ya sekedar kenal aja. Terus kemudian dia cerita. Tentunya identitas disamarkan. Beliau cerita ya katanya beliau pakai visa student dan beliau coba kerja, tapi ya dipermainkan lah gitu. Ini resiko pakai visa ilegal. Karena kalian mau ngadu kemana gitu. Kalau kalian ngadu, kalian juga yang kena gitu kan. Ya coba mungkin bisa ditonton tuh video yang itu sebagai refleksi kalau mau pakai visa turis untuk bekerja. Resiko lain dideportasi tentu saja, ya dikembalikan ke negara asalnya, kemudian bisa di-ban untuk masuk selama 3 tahun misalnya. Jadi ya nggak boleh masuk ke Australia gitu. Apply visa udah pasti ditolak. Kemudian ada denda juga, ada pidana juga. Biasanya pemegang visa ini tuh mengakali dengan pindah visa apabila sudah di dalam Australia. Yang klaimnya katanya kalau sudah di dalam Australia untuk pindah visa itu lebih mudah. Misalnya ke student dan lain-lain. Tapi yang perlu diperhatikan adalah visa turis itu di situ bisa ada condition 8503, nomor conditionnya. Apa itu conditionnya? Conditionnya adalah no further stay. Atau ya pokoknya tidak bisa apply lah di dalam Australia. Kayaknya makin kesini itu makin ketat ya, karena ya banyak yang menyalahgunakan visa kan, visa turis ini. Jadi mungkin tidak semudah dulu. Dulu mungkin chance-nya cenderung tinggi gitu masuk, ganti pakai visa student. Ya kalau sekarang cenderung sama aja kayaknya gitu. Apply dari luar Australia, misalnya visa student ya, dibandingkan dari dalam Australia. Lagi-lagi ini saya tidak punya data yang cukup kuat untuk support apa yang barusan saya katakan gitu. Hanya berdasarkan pengalaman orang-orang aja yang saya dengar gitu. Jadi jawaban pastinya mana visa yang lebih gacor hasilnya gitu, dari dalam atau dari luar. Kalau dulu dari dalam, kalau sekarang tidak tahu gitu. Bisa jadi sama aja kira-kira seperti itu.
Kemudian ada juga pilihan visa protection. Visa protection atau nomor visanya 866 ini artinya kita meminta perlindungan pemerintah Australia biasanya karena kita itu merasa terancam di Indonesia. Ada banyak kasusnya, misalnya politik, merasa terancam karena sosial misalnya, atau misalnya merasa terancam karena contohnya misalnya bagian dari LGBT. Karena di Indonesia tidak legal, takut dipersekusi, ke Australia menggunakan protection visa gitu. Ya banyak lah. Refugee juga bisa ada perang di negaranya, banyak kondisinya. Tapi tidak semudah itu ya. Tentunya kalau protection visa ini nggak yang kayak misalnya contohnya kasus LGBT ya, saya LGBT nih di Indonesia karena tidak legal, saya mau di Australia saja. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu. Enggak gitu. Karena visa protection ini banyak juga yang menyalahgunakan, jadi biasanya memang di-assess atau analisa secara thoroughly dan carefully gitu. Cenderung hati-hati pemerintah Australia tuh kasih visa ini. Ya karena banyak bukti yang harus kalian berikan dan sebagainya. Untuk orang Indonesia ada nggak nih yang dapat visa protection? Sampai sekarang sih saya belum pernah benar-benar lihat gitu ya, kayak orang yang menunjukkan nih saya punya visa protection. Cuma dengar kabar burung aja gitu. Ada salah satu kenalan teman saya itu katanya dia dapat visa protection. Tapi ya balik lagi itu kabar burung aja, nggak tahu sudah dapat, nggak tahu bridging visa. Nah soal bridging visa bahas dikit aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau apply ke visa lain, mau mengajukan visa lain, tapi visa kalian yang sekarang itu sudah mau habis nih. Contoh misalnya visa saya misalnya habis tanggal 1 Oktober. Ya kan saya apply visa lain. Tapi setelah 1 Oktober ini belum ada keputusan nih. Saya masih dalam Australia. Belum ada keputusan, Anda masih menunggu keputusan visa lain yang Anda apply ini. Nah biasanya ada bridging visa. Itu otomatis keluar tuh. Kalian nggak perlu keluar Australia, bisa menunggu di dalam Australia dengan bridging visa itu. Nah, bisa jadi itu apply visa protection terus dapat bridging visa. Tapi balik lagi ya, nggak segampang itu, nggak semudah itu kalian apply terus dapat bridging visa. Ini praktek-praktek yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Jadi pemerintah Australia juga tidak bodoh. Kalau dari negara-negara lain, di tempat saya bekerja dulu, supervisornya itu orang Palestine. Dan beliau ya bilang pakai visa protection. Ya nggak ditunjukin juga sih, cuma beliau cerita lumayan detail dan ya make sense gitu, make sense. Beberapa pekerja juga dari Irak yang saya kerja forklift tuh, banyak dari Timur Tengah lah, Irak, Syria, itu pakai visa refugees atau visa protection. Nah itu case-case-nya kayak gitu, baru tuh sangat memungkinkan. Visa lain yang bisa ditransfer setelah masuk ke Australia itu biasanya partner visa. Nah, partner visa ini artinya kalian dapat jodoh di Australia. Kenapa kalau menggunakan partner visa ini kalian bisa dapat hak kerja di Australia? Ya karena partner visa ini jalur permanent residence ini gitu. Jadi kalau kalian menikah dengan warga negara Australia di sini, atau nggak harus menikah, bisa jadi relationship de facto ya. Relationship yang di Australia kan tidak semua relationship itu dilihat dari pernikahan gitu. Kalau memang living together gitu, jadi tinggal bersama-sama tanpa menikah, itu juga bisa dilihat sebagai relationship. Tentunya pemerintah Australia juga ya memperhitungkan jangka waktunya, nanti diminta bukti-buktinya dan sebagainya gitu. Nggak, oh ya saya seminggu nih tinggal sama dia, saya mau apply partnership visa. Nggak bisa dong. Itu kalau seminggu tinggal itu namanya ngekos itu, bukan tinggal bareng. Anyway, dengan partner visa ini ya kalian akan punya hak kerja selayaknya warga negara Aussie gitu. Jadi tanpa ada batasan-batasan tertentu gitu mengenai jam kerja dan sebagainya. Nggak harus warga negara Australia. Kalian bisa juga menikah atau punya relationship de facto dengan orang yang sudah mendapatkan permanent residence gitu. Bisa juga dengan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang sudah dapat permanent residence, bukan warga negara Aussie, ya kalian menjalin hubungan dengan mereka, dapat partner visa, dari mereka bisa gitu. Ya lanjut, ada lagi visa dependent. Nah visa dependent ini biasanya kalian bisa dapatkan karena menjalin hubungan lagi-lagi dengan orang yang studi di Australia.
Nah, jadi mereka itu bisa kasih visa ke kalian. Ya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, cuma bedanya kalau yang sebelumnya itu kan harus dengan warga negara Australia atau PR. Nah kalau ini harus dengan student. Lagi-lagi hubungannya juga nggak yang sekedar nggak yang semudah itu. Tentunya akan dicek juga. Tapi ya ini salah satu possibility untuk ganti visa dari visa turis. Tapi harus diperhatikan ya mengenai hak kerjanya. Kalau kalian dapat visa dependent dari mereka-mereka yang S1 itu atau ke bawah ya mungkin, kalian jam kerjanya ada batasan 48 jam per 2 minggu. Karena mereka pun demikian, mereka pun yang pakai visa student itu ada batasan jam kerja 48 jam per 2 minggu. Sedangkan kalau kalian visa dependennya ke mereka-mereka yang S2 atau ke atas, itu yang S2 ini sebagai student tetap ada batasan jam kerja 48 jam per 2 minggu. Tapi kalian yang dapat visa dependent itu justru nggak dapat batasan kerja gitu. Jadi punya hak kerja full. Ada tidak contohnya? Ada, saya sudah wawancara ngobrol langsung dengan Bro Asad. Beliau konsultan di Indonesia, kemudian kesini menggunakan dependent visa. Ya cukup menarik juga ceritanya, itu kalian bisa tonton juga tuh untuk insight. Ini kayaknya jadi panjang banget ya, baru bahas visa ilegalnya doang nih. Baru satu visa nih untuk kabur ke Australia nih. Kayaknya ini akan dipisah deh, jadi yang ilegal sendiri, yang legal sendiri. Jadi sorry guys yang udah nungguin yang legal, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nanti janji dibahas video yang selanjutnya, janji nggak lama, 2-3 hari ke depan saya akan bahas atau upload ya. Ya pokoknya di minggu yang sama lah, di minggu yang sama nih. Ditungguin karena harus melalui proses editing yang lumayan panjang kan. Karena saya harus ke tempat kerja juga ini ya sudah agak mepet-mepet. Anyway, selain visa dependent ada juga work visa atau working visa. Nah ini ya emang visa yang berhak untuk kerja. Untuk work visa sendiri ada banyak. Ini nanti dibahas nih di yang legalnya nih. Ya ada temporary skill shortage atau skills in demand, atau dalam bahasa Indonesia itu pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan karena kekurangan gitu. Ada skill-skill bekerja yang pemerintah Australia tuh butuh gitu. Ini visanya visa 482, kemudian ada temporary activity visa, ini bukan bekerja sih, ini visa 408 kegiatan khusus budaya keagamaan. Oh ini skilled employer sponsored regional, ini kalian dapat sponsor dari pemberi kerja dan biasanya di tempat-tempat regional atau tempat-tempat rural. Saya selalu kasih analogi misalnya di luar Jabodetabek lah gitu, jadi di luar kota harus di tempat-tempat yang agak jauh gitu, misalnya di Karawang misalnya, atau di ya di mana lah gitu yang agak jauh dari kota. Ya itu sih sama bridging visa tadi udah agak sedikit disinggung ya. Jadi biasanya mereka apply visa kayak tadi misalnya contohnya ke student, itu kalau menunggu keputusan itu tergantung ya ada nggak kondisi di visanya yang tadi yang ada tulisan no further stay. Kalau nggak ada sih ya bisa aja menunggu di dalam Australia, biasanya nanti akan dapat visa bridging gitu. Ya visa-visa lain juga kayak kalian mau coba apply visa protection dapat bridging juga bisa, tapi ini sangat beresiko ya visa protection tuh ya, karena keterangan yang saya dapat sih itu cukup beresiko untuk visa-visa lainnya. Kalau kalian mau apply visa di Aussie yang lain ya itu beresiko, pun kalian mau apply visa di negara-negara lain beresiko, karena ya jadi waspada sama kalian gitu menggunakan visa protection dengan tujuan yang salah gitu. Nah terakhir, adakah orang-orang yang terbukti berhasil pakai visa kerja turis bisa kerja di sini entah ganti visa atau tidak? Jawabannya ada. Pasti ada. Cuma saya mau bahas yang pernah saya dengar aja ya. Yang pernah saya dengar itu jadi memang ada beberapa pekerjaan itu yang kurang diawasi oleh pemerintah Australia. Dan pekerjaannya biasanya dibayar cash. Biasanya kalau di kota itu cukup beresiko tuh, agak beresiko, walaupun cukup lumrah ya di hospitality itu bayarannya cash. Hospitality itu biasanya yang melayani tamu gitu-gitu, kitchen dan sebagainya itu cukup banyak ditemui. Tidak sebanyak itu tapi ya nggak susah lah kalian dengar orang saya kerja cash di hospitality. Nah ada lagi option yang jauh
Artinya pengawasannya minim itu di area-area rural, area-area tadi tuh regional. Dengan pekerjaan-pekerjaan biasanya berhubungan dengan perkebunan gitu. Farm work, metik buah dia atau pekerjaan-pekerjaan perkebunan lah gitu. Harvesting. Ini ya biasanya dibayar cash dan ya ada juga cerita-cerita yang saya dengar baik langsung maupun langsung dari orangnya maksudnya atau dari teman yang cerita, temannya dia, keluarganya dia, saudaranya, omnya itu ya bekerja dengan visa ini gitu. Dan ada juga yang saya dengar ya udah overstay gitu. Sayangnya untuk dapat pekerjaan ini yaitu tidak segampang itu, tidak kalian datang terus cari kerja langsung dapat. Ini biasanya itu kalau untuk pekerjaan yang visanya ilegal seperti ini itu harus ada reference gitu. Jadi harus ada kenalan baru kemudian kalian bisa dapat kerjaannya gitu. Biasanya ya. Kemudian untuk yang pindah visa ada sih beberapa student tapi itu pun kasus-kasus di bawah tahun 2022 gitu. Tahun yang saya dengar 2017, 2018, ada yang 2021 gitu. Kalau yang sekarang ini jarang ada cerita masuk pakai visa turis diganti pakai visa student. FYI, visa student juga sekarang ini kenyataan ya, bukan menakut-nakuti. Itu Australia itu lumayan memperketat karena ya itu tadi banyak disalahgunakan. Sebenarnya warga negara Indonesia sendiri sih nggak signifikan ya jumlahnya ya, nggak masif jumlahnya. Yang cukup masif tuh warga negara dari India, China itu. Nah makanya buat student visa sebelum tahun 2023 itu nggak ada batasan jam kerja Pak. Ini saya wawancara juga nih teman saya, beliau konsultan pajak. Beliau waktu itu kesini visanya student yang emang untuk belajar pajak ya gitu. Karena karir beliau di situ gitu. Dan beliau sambil kerja juga. Nah pada saat itu nggak ada batasan jam kerja. Jadi ya suka-suka beliau aja mau ambil shift berapa jam gitu. Artinya tidak terpaku 48 jam 2 minggu. Itu tahun 2023 awal dia masih bisa seperti itu. Ya jadi memang cukup diperketat untuk student visa gitu. Ada juga yang berhasil dia sampai dapat warga negara Australia dari visa turis. Tapi ini orang-orang yang datang tahun 70 dan 80-an. Jadi di tahun-tahun itu ya banyaklah situasinya yang berbeda dari sekarang. Pertama, Australia juga butuh tenaga kerja, butuh lebih banyak warga. Kemudian ya tidak seketat sekarang. Jadi mereka-mereka ini datang dengan visa ilegal, datang dengan visa yang legal dan bekerja secara ilegal, itu maksudnya. Karena turis kan legal visanya, kerjanya yang ilegal. Dia datang dengan visa turis, terus ya udah overstay sampai akhirnya ada di tahun 80 berapa ya? 86 atau 87 gitu. Ya nanti di cross check lagi aja. Itu ada tuh kayak amnesti pajak di Indonesia, tapi ini amnesti buat ini orang-orang yang masuk dengan ilegal nih gitu. Ya kalau misalnya dilihat track record orang ini baik dan sebagainya, bekerja, menghasilkan, saling menguntungkan kan gitu, menguntungkan Australia juga, ya udah diberikan permanent residence bahkan kewarganegaraan gitu. By the way, status permanent residence itu kurang lebih sama ya kayak kewarganegaraan, kaitannya dengan keluar masuk Australia dan bekerja. Karena permanent residence itu ya kalian dianggap tinggal di Australia gitu. Jadi bebas mau keluar masuk gimana aja. Gitu. Bedanya ya kalian nggak punya hak politik untuk memilih. Nah, itu orang-orang dulu tuh bisa tuh gitu. Kalau sekarang ya kayaknya nggak akan ada lagi deh gitu amnesti kayak gitu. Ya karena sekarang ya semuanya lebih calculated, lebih diperhitungkan, lebih ketat juga dan sebagainya. Alasan-alasan kenapa visa yang seperti ini lebih ketat juga karena ya ada banyak kasus-kasus menyalahgunakan visa yang cukup besar gitu. Kayak contohnya digunakan untuk perdagangan orang, masuk pakai visa turis, di sini diganti pakai visa student oleh agennya, kemudian dijadikan PSK. Ini ada kasusnya nih, dan akan gue bahas di YouTube. Karena ada beberapa yang bilang kemarin, kayaknya enak deh kalau misalnya gue bahas kayak storytelling gitu. Nah, gue cari kasusnya, ada nih kasus ini. Pelakunya orang Indonesia, bosnya orang Indonesia yang ada di Australia. Gila gak? Udah 50-an orang gitu dari Indonesia dirayu ke sini jadi PSK dan dipaksa ya. Ya, ini baru terungkap 2024 kasusnya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang buat visa itu jadi lebih ketat. Ya nanti akan gue bahas. Janji akan gue bahas. Narasinya lagi gue susun biar
bagus lah. Saya selesaikan di situ aja untuk cara kabur ke Australia legal dan ilegal, yang ternyata bahas yang ilegalnya aja udah panjang banget. Jadi kita akan pisahkan video yang legalnya. Nanti ini berarti harus gua padatkan nih yang legal biar nggak panjang-panjang banget. Ya mudah-mudahan secara substansi atau isinya itu nggak berkurang masif ya. Masih ya kalian bisa dapatlah poin-poin pentingnya gitu. Nanti akan gue sampaikan syaratnya apa aja, tahapannya, modalnya berapa, peluangnya tinggi atau rendah atau seperti apa gitu. Ya termasuk salah satunya visa yang saya gunakan, working holiday visa. Ini visa legal juga. Kalian bisa kerja di Australia selama total 3 tahun. Dan buat visa ini kalau kalian biasanya yang sudah mau surat dukungan untuk WHV untuk visa ini, karena tahapan visa ini kan kalian harus dapat surat rekomendasi dulu dari pemerintah kan. Biasanya kalian ada banyak pertanyaan, bisa tuh kita ngobrol. Ada program WHV one on one with Vianusu. Jadi kalian bisa tanya apa aja soal working holiday visa dan gue akan jawab sejelas-jelasnya sejauh yang gue tahu. By the way, ini sesi privat yang berbayar. Kalian bisa cek aja linknya di bawah. Ini bukan berarti kalau kalian nggak tahu ke Australia gimana gue bisa kasih jawabannya ya. Nggak, khusus untuk WHV aja karena itu yang gue alami dan gue cukup tahu banyak soal itu. Untuk yang lain-lainnya gue nggak mau sotoy. Ya itu kalian bisa konsultasi gue, atau yang sudah WHV pun ya bisa-bisa aja gitu. Bisa tahun pertama mau ke tahun kedua. Waduh, mulai hujan nih, pas banget tuh. Untung udah mau habis nih video. Mudah-mudahan masih tetap kedengeran ya ini. Ya udah pokoknya itu, kalau mau ngobrol soal WHV silakan. Segitu aja dulu videonya. See you on the next video. Sudah mulai hujan, saya harus berangkat ke tempat kerja ini sekarang juga karena saya naik skuter. Jadi gimana nih, bingung juga nih, challenging. Anyway, itu urusan saya nanti. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau mau share, jangan lupa follow sosial media gue yang lain juga, Instagram, TikTok, walaupun di situ kebanyakan hiburan ya dan ya sharing soal Australia, tapi tidak sedetail ini gitu bahas. Ini kan substantif banget ya, bahas yang cukup krusial, cukup penting. Nah biasanya di situ lebih ke hiburan aja sih. Ya ada informasi dan pengetahuan juga yang bisa kalian ambil. Oke, see you on the next video, Pi ya. Bye.